Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Tiara Romadona, NIM 20118196, kelas 6N, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat video micro teaching yang merupakan tugas mata kuliah praktek kompetensi mengajar yang diampu oleh Ibu Eli Suraya SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Penghafal pasti bisa Allah hafal. Yes. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Laura, Hadir. Lulu, Hadir. Lauren, Hadir. Cinta, Hadir. Rani, Jihan, Yulia. Alhamdulillah kita hadir semua kan? Sebelumnya kita belajar tentang sujud sahwi. Sekarang kita akan belajar tentang sujud syukur sama sujud tilawah. Udah tahu sujud syukur sama sujud tilawah? Belum. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pertama kita akan belajar sujud syukur. Siapa tahu syukur itu berasal dari bahasa apa? Ayo. Syukran. Yang artinya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, sujud syukur secara bahasa itu berasal dari kata syukron, yang artinya Terima kasih. Oke, sujud syukur di sini ialah sujud yang dilakukan sebagai bukti kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi salah satu cara mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan cara sujud syukur. Oke. Hukum bersyukur itu ialah wajib. Di dalam surah Ibrahim ayat 7, ada yang hafal? Wa ista'adzana. Ada yang hafal? Ya. Di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbakum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Hukum sujud syukur itu ialah wajib. Adapun sebab-sebab sujud syukur itu ada 3. Yang pertama, mendapat berita gembira. Dua, lulus ujian. Dan yang ketiga, terhindar dari mara bahaya
kita mendapat berita gembira, lulus ujian, terhindar dari mara bahaya yang akan menimpa kita. Lulus ujian bisa jadi juga kita mendapat kita misalnya kita ikut pertandingan voli, terus kelompok jihad menang, jadi jihad langsung sujud syukur. Itu adalah salah satu sebab-sebab dari sujud syukur. Sekarang kita mulai praktek sujud syukur. Sebelumnya kita buat rukun sujud syukur dulu ya. Adapun rukun dari sujud syukur itu ada 5. Yang pertama itu niat. Yang kedua Takbiratul ihram. Yang ketiga Sujud. keempat Duduk sebentar. atau Tumanina. dan yang kelima Salam. Adapun niat dari sujud syukur ialah nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri Nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Itu adalah niat dari Sujud sujud syukur. syukur. Sebelum praktek, Ibu buat doa sujud syukur terlebih dahulu ya. Siapa yang tahu doa sujud syukur? Belum tahu? Belum. Ada yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Billahil azim.
Apakah Nanda ada yang bawa sajadah? Ibu minjam bentar ya. Baiklah. Pertama, posisinya kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian kita berniat. Yang kedua, takbiratul ihram, sujud, duduk sebentar, dan langsung salam. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, demikianlah tata cara sujud syukur. Nanti masing-masing kalian akan Ibu suruh praktek, tapi pada pertemuan minggu depan ya. Baiklah, sujud tilawah. Tilawah menurut bahasa itu artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, tilawah ialah sujud yang dilakukan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud tilawah ini dilakukan apabila kita membaca atau mendengar ayat sajadah. Jadi ketika kita mendengar surah ayat sajadah, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah itu ada dua, bisa di dalam sholat atau di luar sholat. Jika kita di dalam sholat, ada imam yang melakukan atau membaca surah sajadah, ayat sajadah. Ketika imamnya tidak membaca atau tidak melakukan sujud tilawah, maka kita tidak ikut sujud tilawah juga. Mengerjakan sujud tilawah itu terbagi menjadi dua, yaitu bisa dilakukan dalam sholat atau bisa juga dilakukan di luar sholat. Kalau kita di dalam sholat, misalnya kita nih makmum, kemudian imamnya membacakan ayat sajadah, terus imamnya langsung sujud tilawah. Jadi kita sebagai makmum, kita harus mengikuti imam. Kemudian kalau imamnya tidak melakukan sujud tilawah, kita juga tidak melakukan sujud tilawah. Karena di dalam sholat, jika imamnya tidak melakukan sujud tilawah, maka kita juga tidak melakukan sujud tilawah. Itu semua tergantung imam. Jadi kalau misalnya kita sholat sendirian, kita mendengar ayat sajadah atau kita sendiri yang membaca ayat sajadah, maka kita langsung sujud tilawah. Syaratnya, rukun sujud tilawah itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, dan yang keempat duduk tersebut. Jadi rukun sujud tilawah itu sama tadi dengan sujud syukur. Kemudian syarat sujud tilawah. Yang pertama itu suci badan
ada 4. Yang pertama itu suci badan, pakaian, dan tempat. Jadi badan, pakaian, dan tempat itu harus suci. Kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, dan setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Adapun doa sujud tilawah yaitu tata cara sujud tilawah itu sama dengan sujud syukur tadi. Namun sujud tilawah niatnya ialah cuma diganti, tadi kan syukri, sekarang kita ganti dengan tilawah, yaitu nawaitu sujudat tilawati sunatan lillahi ta'ala. Itu kita baca ketika kita di luar sholat. Namun jika kita di dalam sholat, kita otomatis langsung sujud. Nah, kemudian baru kita doanya juga beda. Doa sujud tilawah sama sujud syukur itu beda. Kalau doa sujud tilawah yaitu sajadah wajhalillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran itu berjumlah 15. Baik, sampai di sini apakah Nanda semua ada yang mau bertanya? Apaan Bu? Ya. Karena hadis tentang sujud syukur itu Baiklah, hadis tentang sujud syukur itu salah satunya yaitu dari Abu Bakrah. Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Jadi itu Rasulullah SAW apabila mendengar kabar gembira, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka Rasul langsung sujud syukur. Jadi dari itu kita sebagai penerus ajaran Rasulullah SAW, jika kita mendapatkan kabar gembira, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita melakukan sujud syukur. Jadi sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayo dulu apa sujud syukur? Dan kemudian sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa kita melakukan sujud tilawah? Karena kita mendengar atau membaca ayat sajadah. Jadi setelah belajar
belajar ini, ketika kita mendengar ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Apa tadi pengertian sujud tilawah, Cinta? Sebagai Begitu? pengagungan kita kepada Allah SWT. Baiklah, dari Ibu hanya ini dulu ya. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Ibu mau ngecek semangat kalian semua. Apa kabar semuanya?